Permisi. Mbak, permisi. Mbak. Arep apa rene mleh? Kula enten perlu, Mbah. Mlebu. Arep apa kowe? Niki, Mbah. Apa iki nang? Gawe uripe wong kuwi sengsara. Nasi mati. Ono masalah apa mbek Masmu? Dene wis mateni Mbak Yuku. Saiki gentenan aku sing mateni dhek. Yo, tak turuti asal kowe nuruti aku. Nggih, Mbah. Jalal, proyek kita aku akhiri. Aku udah lelah. Kenapa, Re? Kalau ada masalah cerita. Jangan mengambil keputusan secara sepihak. Lihat pentas kita sekarang. Itu berkat kerja keras kita. Kerja keras kita. Aku tahu. Terus, kenapa soal kamu yang dapat pujian? Wah, Ustadz Jalal yang bijak sana. Aku udah gak apa-apa. Dikira aku pesuruhmu. Astagfirullah, Syarif. Apa yang kau bicarakan? Kita bikin ini niatnya untuk karena Allah, bukan mendapatkan pujian dari manusia. Kalau kamu senang, aku juga ikut senang. Tapi aku gak suka kok. Aku yang bikin konsep pengajaran. Aku yang cadena kemana-mana. Saat kamu jatuh, siapa yang tolong kamu? Tapi hurufnya sesuai ke kamu. Ini namanya usaha mati hasil. Syarif, sungguh aku selalu menyebut namamu. Aku selalu bilang, podcast ini bangkit ke raja kamu. Kenapa pikiran kamu sekotor ini? Tapi intinya apa? Keberuntungan selalu jadi kamu buat. Emang udah gak apa-apa. Pesuruh kamu, Einstein. Tahu kenapa pikiran kotor ini? Karena aku pantas mendapatkan lebih. Karena aku pantas dihormati. Karena aku dapatkan dengan caraku sendiri. Biar semua orang tahu siapa Syarif sesungguhnya. Gak mau tahu. Pokoknya harus tetap bercerita. Lihat aja nanti. Astagfirullah, Syarif.
Permisi. Mbah, permisi. Permisi, Mbah. Kenapa? Kula enten perlu, Mbah. Napa? Ono perlu apa-apa no kene? Kula pengen ngalahke sahabate kula kalih ngembangke pondok. Apa kowe yakin arep nglakokke iki kabeh? Aku wis yakin, Mbah. Kabeh dan lurus wis tak lakokke ning rano hasile. Wong kudu ngerti sapa sarep sing sakbenere. Sesuk kowe rene meneh nggawa foto-foto sing mbok maksud kuwi. Nggih, Mbah. Nggih. Kula pareng riyen, Mbah. Tunggu sebentar lagi, Lal. Aku minta tolong SBSM aja ya. Delean, Sebastian. Ada apa Kak Sarif? Ada yang ingin aku kasih tahu. Mau kasih tahu apa Kak? Tapi sebelum itu aku mau minta tolong. Minta tolong apa Kak? Minta tolong anterin ke dukun ya. Gila, ada apa? Tapi gua takut Kak. Kena aja, kamu cuma nganterin aku doang kok. Tapi ini beneran nggak apa-apa. Enggak apa-apa, gampang ya. Tolong ya. Ini juga buat ponakanmu, Asep. Nanti kalau Ponres turun, Asep sekolah di mana? Bisa-bisa pendapatan aku turun juga. Baiklah. Makasih ya. Pokoknya besok kita langsung pergi dukun Amber ya. Kak, tunggu dulu Kak. Apa lagi? Aku mau apa sih ikut? Kenapa harus up? Baiklah. Kak, kira-kira atas di mana ya? Cobain atas sama itu yuk. Ayo, Mon. Ban. Kenapa? Kamu kenal Mas Abbas ya? Kenal Ustadz. Kenapa? Lihat gak di mana? Kayaknya tadi Mas Abbas masuk ke dalam deh Pak Ustadz. Ya udah, makasih ya Ban. Kenapa aku lagi revisi skripsi nih? Bisa gak bantu kita? Bantu apa? Jadi gini, Bas.
Tapi gue takut. Gak usah takut, kita cuma nganterin Kak Ten doang kok. Yaudah, kita mengkapan? Nanti malam. Ya udah. Yaudah, nanti malam kita ke Punambat. Permisi, Mbah. Permisi, Mbah. Permisi. Ayo nomor grup. Di boto nih. Mikir mbah. Cap, Joko. Iya bah, adalah kerbau. Lah saja ini nanti cok. Iya tak bener. Mbah, saderenge mulai sedanten iki kula badhe nyuwun pirsa. Apa? Napa perbuatan iki bakal timbal balik sing sae teng kula, Mbah? Dik sing bakal njaluk. Kabeh perbuatan musyrik iku ora ana sing becik. Dendam meri iku bakal musnahke awakmu dhewe. Yan. Yan, lu nggak apa-apa? Kamu kenapa Yan? Bawa dia ke belakang. Piye, sida ora? Kula mantep ya. Kowe nak wis nglakoke iki kabeh ora iso balik meneh. Kula ngertos. Kula tetep
Siro bawan siro, setan lanang setan wadon, janji getih ra bakal putus. Bukannya Ustadz Jalil yang mau mulai semua ini. Udah, aku ada urusan mendadak. Ustaz, boleh kita bicara sebentar? Ada apa ya Ustadz? Aku harus segera nusilayah. Saya mau ngasih tahu kamu sesuatu. Nak, sebelum saya bicara, saya ingin kamu tahu satu hal. Saya tidak menjelek-jelekkan ayahmu, paham ya? Ya Ustadz, silangkan. Dulu, saya dan ayahmu adalah sahabat karib. Kita berjuang untuk mendirikan ponpes ini. Bahkan sebelum dia menikah, ayahku sudah memberi amanah kepada kita berdua. Dulu aku juga melakukan kesalahan besar. Aku pernah meminta bantuan kepada Sayyid Anwar, sehingga ponpes ini berkembang dengan pesat, sehingga banyak orang yang memujiku. Awalnya itu semua terasa manis, tapi hari tambah hari hatiku hampa, dan itu semua menyakitkan. Aku bingung, aku takut, sampai akhirnya ayahku tahu. Beliau murka. Hampir aku diusir dari kampung. Hampir aku dicabut dari marga keluargaku. Marga Rashid Pranata ya Ustadz. Iya, marga kami berarti orang yang menata hidup dengan petunjuk Allah. Ironis kan? Aku hampir sempat kehilangan petunjuk itu. Aku pikir dulu tidak akan ada tumbal. Iblis itu menjanjikan bantuan tanpa balasan. Namun dia menagih bukan harta, bukan benda, tapi darah. Akhirnya aku tobat. Aku hentikan semuanya. Dan ayahku berkata lagi, perbuatanmu akan dibalas dengan setimpal oleh iblis itu. Dan sekarang itu semua sudah terjadi kan? Masuk Ustadz. Dulu tahun 2023 aku sempat difitnah. Aku difitnah mengerupsi uang pesantren, dan aku sempat dikeluarkan dari pesantren. Mas, saya minta tolong panggilin Ustadz Jalal, suruh ke sini. Oh, iya Pak. Mas, ada yang lihat Ustadz Jalal gak Mas? Aku lihat di balkon. Oh, ya makasih Mas. Ustadz, itu dipanggil Pak Kahar. Pak Gahar, memangnya ada apa? Tak tahu Ustadz, tapi terus buru sekarang. Ya udah, saya sekarang ke bawah. Masih ya, Mat? Assalamualaikum, Pak. Siapa yang suruh duduk? Emang saya belum duduk. Ada perlu apa dengan saya? Ada masalah? Kemarin Bapak dapat laporan dari Syarif. Katanya keuangan pesantren sangat menurun. Apakah kamu pelakunya? Maksudnya gimana, Pak? Ya semacam korupsi mungkin. Saya nggak pernah melakukan hal yang seperti itu. Kalau emang saya yang melakukan, saya siap menerima konsekuensinya. Ya udah, terima konsekuensinya dong. Kok saya menerima konsekuensinya, Pak? Saya kan nggak salah. Nggak usah bohong terus, Jalal. Bapak itu udah tahu segalanya dari Syarif. Sebaik-baiknya manusia menyembunyikan bangkai, maka akan tercium kan? Saya nggak pernah melakukan hal yang sebodoh itu, senajis itu yang Anda sebutkan, Pak. Kata-katamu kasar sekali sekarang, Lam.
Udah berani kamu sekarang sama Bakala. Gila kamu ya. Saya berani karena saya nggak salah, Pak. Bapak lebih milih percaya pada Sarif daripada anak sendiri. Kamu tidak bisa memungkiri kesalahan lagi. Awalnya Bapak gak percaya, tapi ini lihat buktinya. Iya. Baca semuanya buktinya Jalal. Bapak itu sampai gak percaya sama kamu. Aku udah salah, Pak. Aku gak melakukan semua ini. Aku amanah, Pak. Aku gak tahu siapa yang melakukan ini semua. Berani-beraninya ya kamu Jalal. Dari kecil aku mendidikmu tidak seperti ini. Apa yang membuat kamu berubah? Apa? Jawab Jalal. Jawab. Kamu kenapa Jalal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahumma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebut namamu. Namaku Hujaim. Keluar dari tubuh ini. Bisa kurang. Aku salah ngitung apa filenya hilang. Ayo. Ih, ada sajalah. Kalian itu pada kenapa? Dasar orang korup cukup kasih. Bangkai tikus. Dasar udah lah tadi. Apa ini guna Ustaz Syarif ya? Kenapa jadi serot ini? Berhasil. Om Abbas sama Ustaz Syarif ada hubungan apa? Apa nama iblis itu, Ustadz? Namanya Iblis Hujari. Ayahmu juga melakukan kesalahan yang aku lakukan dulu. Dikira iblis itu nggak makan tumbal, tapi ibumu, Ibu. Maksud Ustadz apa? kematian ibumu juga karena ini nak, karena perjanjian yang tak akan pernah terputus. Ibu. Jadi ibu meninggal karena ini. Penyakit apa ya, Sat?
Hai Elvan. Hei Pak Ustadz. Ya Syarif. Kenapa kamu bersimpah darah? Bukannya harusnya Pak Ustadz Syarif tahu ya, karena kan yang rencanain di awal Pak Ustadz. Tapi kayaknya kata Ustadz udah Gak cocok ya buat orang tua kamu. Nih, kurang ajar juga kamu ya. Sasari mau apaan sih? Belum lari bang. Siapa yang ikut campur kamu? Ustadz Gibla. Sekarang tinggal cari Elva. Ayah, udah cukup ya. Kenapa sir? Ya udah cukup ya. Semua perbuatan ini harus kita hentikan. Mau kemana kau nak? Dewa, kesat. Ini ayah. Van lari Van. Kita harus lari Van. Van ayo lari Van. ada apa Sap? Ayahku udah gila. Kita harus keluar dari pesantren ini cepetan. Kamu laporin ke Ustadz Salat mengenai semua ini. Betul. Harus gimana ini? Van, mana kau nak Elkan? Benar, kamu ngapain? Ustadz Syarif, ada Ustadz jaga. Panhan, aku kasih ini buat kamu. Apa ini?
itu gelang buat penangkal jin. Kamu yang temennya Elvan itu kan? Ya, kenapa emang? Dan gelang ini adalah gelang penangkal iblis Fujari. Berikan pada mereka yang sedang berada dalam bahaya. Emang ngaruh, cuman sekarang balik ini. Gue nggak lagi bercanda ya. Berikan pada mereka ini cepat. Iya deh, nanti kalau ketemu gue kasih. Iya, soalnya Kak Sarif gak kerasukan. Masa aku kerasukan? Kayaknya aku harus kasih tahu Om Aga sekarang deh. Om Abbas. Kenapa sih? Om, Ibu Om. Loh, kenapa Mbak Sip? Kamu kangen ya? Ayah. Loh, kok jadi ayah? Emang ada apa, Sap? Kita selama ini bantu orang yang salah Om. Sap, kalau ngomong tuh yang jelas. Aku nggak paham. Selama ini bisa-bisanya ayah nutupin belakangnya Om. Kalau ngomong tuh nggak usah setengah-setengah, Sep. Langsung to the point aja. Selama ini ayah ngancurin Ibu Om. Kalau ngomong tuh yang jelas dong, Sep. Aku tuh nggak paham dari tadi apa yang kamu ngomongin. Ayah numbalin Ibu Om. Ayah numbalin Ibu. Bisa-bisanya ayah setia itu kepada Ibu Om. Beneran nggak kamu tuh? Kalau ngomong jangan sembarangan deh. Kak Syarif tuh nggak mungkin kayak. Ngapain aku bohong Om? Tahu dari mana kamu? Dari Ustadz Jalal Om. Lah mungkin Ustadz Jalal bohong sama aku. Karena saksi mata itu banyak Om. Bisa-bisanya dia nutupin bangkainya selama ini. Kasian sama Ibu. Tenang aja, Sep. Om akan balas kelakuan ayam dengan istighfar. Yan, bantu gue yuk. Bantu apa? Balas dendam ke Ustadz Syarif. Balas dendam karena apa? Lo tau gak sih? Dia bunuh kakak gue. Oh, terus? Oh terus? Jadi lo udah tahu selama ini. Kenapa lo nggak ngasih tahu gue? Ya buat apa juga? Penting. Ya penting lah. Utekmu neng di. Bikin Mbak Yuku. Yang menurutmu penting kan bukan berarti penting buat gue. Kan itu keluarga lo juga. Mikir dong. Ya gue harus gimana? Ngesot, kayak, parkoy apa? Gini. Tunggu aja balas dendam gue. Males dah gue di sini banyak drama. Besok keluar aja dah. Permisi. Lah, permisi. Bah. Arep apa rene mlah? Kulo enten perlu dah. Menurut
Arep apa kowe? Niki Mbah, Apa iki Nan? gawe uripe wong kuwi sengsara, nasi mati. Ono masalah apa mbek Masmu? Dene wis mateni Mbak Yuku. Saiki gentenan aku sing mateni dhek. Yo tak turuti asal kowe nuruti aku. Nggih Mbah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fil alamin innaka hamidum majid. Saya lihat jin Pak, saya lihat jin Pak. Di atas area masih banyak nggak? Masih. Ya sana. Kalian pernah dengar cerita horor di lantai 2 ini nggak? Maksudnya? Ya cerita horor kan dulu pernah viral kan tentang cerita horor di lantai 2 ini kan? Ya Allah, siapa sekarang kok masih percaya hal mistis? Kalau nggak pada percaya, Enggak. Mana ada? Ya udah, coba dicek cepetan. sekarang kita cek aja. Kita cek aja semua. Ayo, kita cek semua yuk. Aku tunggu di bawah. Loh, kenapa kamu ikut? Nah, aku anterin mandi. Ada di Kalau ada apa-apa kabarin ya. Ini kalian pada kenapa gila?
Apa gila lo semua betul Van? Di atas ada. Ada mayat, Van. Sumpah ada mayat. Di atas ada mayat, yakin. Kalian bicara apa? Mending kita langsung cepat lapor Pak Ustadz deh. Kalian lamar Untuk begini. Oh iya, kita lakukan sekarang. Asal ayo. ini gimana ya? Aneh, Van. Misi Pak. Gak ada ustadz sama sekali di pondok. Terus gimana ini sekarang? Kalian tahu nggak mayatnya siapa di atas? Itu kurang tahu Van. Udah. Nggak bawa mayatnya ke bawah, ayo. Ayo. Wah, ini gak bener ini. Pasti ada yang pakai ilmu hitam ini. Lo jangan ayo. Ya udah. Sekarang kita bawa ini ke dalam, ayo. Jam dulu kamu. Apaan sih? Nih, lu jujur aja sama kita. Lu tahu kan tentang mayat yang kemarin? Mayat? Iyalah, mayat kemarin. Iya. Nggak tahu apa-apa aku soal kemarin. Mana ada kamu main buku kau cara. Kemarin aku aja shock lihat begitu, kalian juga shock kak. Kalian aja gugup kok. Udah, ngaku aja. Ini lu apa aja deh? Udah kelihatan, Bang. Dapat daripada kau habisin di sini dulu. Udah, ini jujur aja. Udah, mendingan lu ngaku aja. Pada lu happy sama ketemu. Dulu apa aja? Kalian kalau bicara kerjanya gini terus sih. Nggak usah gesitkan pelayannya banyak. Nih, udah, mending lu ngaku aja daripada lu habis di sini. Buat apa aku harus melakukan kesalahan kalau aku nggak bantuin? Kita sebagai senior lu merasa kecil banget sama lu. Wafik sebagai aset pesantren kita udah mati sia-sia. Apa lu nggak kasihan sama Wafik? Hah? Kalian tahu nggak? Wafik tuh sahabatku. Gak mungkin aku setika itu nutupin sesuatu. Kalau aku tahu pun, aku bakal kasih tahu ke semua orang. Aku bakal memberi keadilan buat Wafik. Gak usah seenaknya sampai main kekerasan denganmu begini. Sahabat macam apa yang gitu? Sahabat munafik boleh. Ayo cepet. Jangan bilang sama-sama.
Aku tahu kamu tahu. Apalagi Ustadz munafik. Buat sama aku semua saya ya. Aku tahu kamu sama ini tahu. Tahu apa? Kamu tahu semua apa yang saya lakukan kan? Saya tahu semuanya Pak Ustadz. Tapi gelar Ustadz, emang kamu pantas dipanggil Ustadz? Ini peringatan terakhir sama. Kalau enggak, kamu akan jadi seperti mereka. Nah, Dem. Mau mandi di mana sih? Mau mandi di situ. Kau harus sudah bener-bener karena di situ terkena angker. Ya, kalian nunggu dulu ya. Bisa mereka kita masuk ke situ dulu. Ya, kalian tunggu sini aja. Aku udah gerah banget. Ayo, sekarang kita mandi dulu aja. Bofik? Alah, halo. Iya, halo. Orang Bofik sudah meninggal. Ayo balik, udah mau gelap nih. Tapi Asep sama Rino gimana? Ya udah Pak, tungguin aja gini. Ya udah, tapi aku balik sendiri aja. Tunggu, benar ada apa? Cepat ada mayat di sana. Bener nggak nih? Alah, bohongan, dasar penipu. Kamu kalau bohongnya bener-bener aja dong. Lah tadi di situ. Itu apa? Loh, ini kan Jamal. Ini kita bawa ke pondok dulu aja yuk. Bro, kenapa? Kita harus bicara. Bicara apa? Mas lo apa? Lah kamu itu kenapa? Kon nggak pakai bayuku? Lah masmu piye? Mas piye? Lah apa? Mati. Aku akan juga ada alasannya. Ada apa ini? Kita semua keluarga. Kita bisa selesaikan dengan kekeluargaan. Ayo kita selesaikan. Kita selesaikan di sini. Kita bicara baik-baik. Ayo kita selesaikan di sini.
biar tidak salah paham. Apa harus dibicarakan? Kan nggak kira yang salah. Loh, mas nggak salah. Lo kira gue nggak tahu masa lalu yang berantem. Udah dibilangin, kesalahan setelah baik-baik. Kan udah dewasa banget kecil. Loh, masalahnya kakakku mati gara-gara dia. Lah aku mau pengen alasannya. Lah alasan apa? Yang cocoknya alasan apa? Nah, nggak bisa jawab kan, emang dasarnya dia yang salah. Ya, kita selesaikan di sini secara baik-baik. Kan aku ngelakuin itu semua karena terpaksa. Kamu kenapa? Nah, ini kena guna-guna setan. Apa yang terjadi? Jalal, Lau. Percuma, dia udah mati. Ternyata kamu lebih bisa daripada aku. Jalur yang mana apa sorry? Berani musikku, maka akan aku balas dengan setimpal. Sing beteng, ora iso ngalahke sing padang. Tapi sing beteng iso dikalahke karo sing tetep. Mampus. Selesai. Cok, Soko. Gimana? Udah berhasil? Rencana kita berhasil, Cok. Dendam kita terbalas. Gila lu, hebat banget. Gus kalinya mau, pasti akan diusahain sampai dapet.
Gimana kabarnya Cuk? Kenapa saya ketemuan? Sini, duduk dulu. Oke, minum kopi. Ada yang mau aku bicarai. Soal apa? Aku dapat info dari Pak Ambar. Katanya kamu benci sama keluarga Gahar. Keluarga Syarif juga. Bagus, kamu bisa bantu aku buat hancurin keluarga mereka. Nanti aku bayar deh. Halah, nggak usah bayar. Tanpa bayar pun gue juga mau ngelakuin itu semuanya. Wah, bagus itu. Kita bisa kerjasama buat ngancurin keluarga mereka. Kok excited banget sih? Emangnya kamu kenapa? Kok kayak dendam banget sama mereka? Jadi gini Bas, sebenarnya aku ini anaknya Pak Gahar. Maksudnya? Iya, anak dari pemilik ponpes ini. Jadi dulu itu aku nggak pernah dianggap ada sama ayahku. Karena aku anak hasil dari hubungan luar pernikahan. Jadi kamu dianggap anak haram di sini. Miris banget ya. Padahal kan kesalahan orang tuanya, tapi anak yang harus dibakar. Iya, makanya aku kesel sampai saat ini. Habis itu ayahku menikah, kemudian mempunyai anak bernama Jalal. Berarti selama ini sejak lahirnya Jalal, keluarga mereka menjadi harmonis tanpa memperdulikan aku. Kelahiran Jalal membuat hidupku hancur. Assalamualaikum. Anak itu lagi. Bapak jaga beli ikat panda. Sini Joko main bareng. Pak, mau kalau diparingi soal sekolah, rukun iman itu enten bro. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah. Yang kedua itu iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga itu iman kepada kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Yang keempat itu iman kepada utusannya Allah. Yang kelima itu iman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Yang keenam itu iman kepada qada dan qadarnya Allah. Udah paham kan? Emang pintar ada bapak. Pak, kitab ini buat mempelajari apa? Itulah, mau tahu aja kamu masih kecil. Ya udah, bapak keluar dulu. Joko, kamu jangan macam-macam sama anak saya. Ayo kita main bola lagi yuk. Ya oke. Main ABC 5 dasar yuk. Ayo, tebak nama hewan ya. Ya. Hei Joko, kamu ngapain ngajak anak aku di luar? Gak apa-apa bapak, soalnya di dalam panas. Kak, ini aku beri hadiah buat kamu karena kamu sudah belajar. Wah, makasih pak. Ya, sama-sama. Pak, aku kan tadi sudah belajar. Hadiahku mana? Alah, kamu itu pembawa sial di belakangku. Pergi sana. Kenapa ya nasibku begini? Gila, ternyata kelakuan Pak Gahar gitu banget ya. Kira dia tuh orangnya aneh, ternyata busuk. Dari sini gue belajar
jangan menilai orang dari kasihnya dulu. Muka yang polos gak laca ternyata nyimpan dendam. Lah, Pak Gahar yang mukanya alim ternyata kelakuannya kayak gitu. Benar-benar gak masuk akal. Ya begitulah manusia. Setelah itu semua aku dicampakkan, lalu aku bertemu dengan Pak Ahmad. Aku harus kemana? Sapa kuwi? Lah sampean ngopo nang kene dhewean? Ayo tak terke omahmu ngendi? Aku dibuang sama orang tua aku di sini. Loh, lah kok iso nang? Wis yo, ambil aku sih. Iya, dukun yang pernah kamu temui itu. Masa kamu nggak lihat aku sih? Dia yang merawatku hingga sekarang. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan secara resmi. Kenalin, namaku Joko Rasid Pranata, biasa dipanggil Joko. Gue Jurga Abbas Margareta, bisa dipanggil Abbas. Ya, semoga amal baikmu diterima di sisi Allah. Maaf ya Sep. Ya itu tidak dengan tadi Sep. Ma orang admin meninggal kok. Ya. Dan siapa hari Asep? Ayo kita doakan ayahnya Asep bareng-bareng. Tenang ya Sep, pasti di dalam kesedihan pasti ada kebahagiaan. Udah, ayo kita ke pondok dulu. Kerasa jaga gak sih? Nah, gimana? Masa semuanya mati bisa bareng? Pakai ilmu hitam kali. Aneh ya. Udah jangan sedih lagi, kita coba terpukul atas kepergian mereka.